Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Priza Widianto, 2. Anggun Sylvia Isabella, 3. Mona Srita Amalia akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai ilmu dan sebagai sistem. Pendidikan adalah suatu proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan objek pendidikan. Ilmu yang ditransfer pada umumnya adalah ilmu pengetahuan yang bersifat memberi pengetahuan kepada peserta didik dengan harapan peserta didik mampu mengetahui segala macam keadaan meliputi alam, sosial, dan kebudayaan yang ada di dunia. Misalnya pada pendidikan formal atau sekolah, objek utama dalam proses pendidikan adalah ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Ilmu pendidikan membicarakan masalah yang bersifat ilmu, teori, maupun praktis. Sebagai ilmu pendidikan yang teoritis, ilmu pendidikan ditunjukkan untuk penyusunan persoalan dan pengetahuan pendidikan secara ilmiah. Ilmu pendidikan tidak hanya tertuju pada kajian teoritis atau hanya melakukan kegiatan ilmiah teoritis, tetapi juga berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan praktek-praktek pendidikan formal. Pengertian ilmu pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Faisal dan Fatah Yasin, kehadiran ilmu pendidikan masih tergolong ilmu yang relatif muda. Walau tergolong muda, ilmu pendidikan menjadi cabang ilmu yang sangat penting karena menyangkut kelanjutan kehidupan manusia. Yang kedua, menurut S. Brojonegoro, ilmu pendidikan merupakan teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan, dan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Yang ketiga, menurut Carter V. Good, ilmu pendidikan merupakan suatu bangunan yang sistematis mengenai aspek-aspek kuantitatif, objektif, dan proses belajar. Menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji dan pengalaman seringkali dalam eksperimental. Yang keempat, menurut Imam Barnadib, ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak merupakan ilmu pendidikan. Yang kelima, menurut Dwi Karya, ilmu pendidikan merupakan ilmu yang bercorak teoritis dan bersifat praktis. Pemikiran ilmiah yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis tentang realitas yang disebut pendidikan. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Yang pertama, memiliki objek studi, formal dan material. Objek material dalam ilmu pendidikan adalah perilaku manusia. Objek formalnya adalah menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Yang kedua, memiliki sistematika. Secara teoritik, pendidikan sebagai gejala manusiawi, dengan melihat pendidikan sebagai upaya sadar sekaligus dengan mengantisipasi perkembangan sosio dan budaya di masa depan. Yang ketiga, memiliki metode. Metode-metode yang sering digunakan dalam ilmu pendidikan untuk membuat pendidikan tersebut berhasil. Metode-metode dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, metode normatif. Metode normatif
adalah metode yang berkenaan dengan konsep manusiawi yang diidealkan tentang apa yang ingin dicapai. Yang kedua, metode eksplanatori. Metode eksplanatori berkenaan dengan pertanyaan kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan tersebut berhasil. Yang ketiga, metode teknologis. Metode teknologis yang berkenaan dengan bagaimana melakukannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, metode deskriptif merupakan fenomenologis, mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan mengklasifikasikannya. Yang kelima, metode hermeneutis merupakan metode yang digunakan untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur kegiatan pendidikan. 6. Metode analisis kritis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis secara kritis tentang istilah, pernyataan, konsep, dan teori yang ada dalam pendidikan. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem tercantum dalam bab 1 pasal 1 pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini, dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama-sama menuju kepada tercapainya tujuan. Aspek sistematik dalam pendidikan meliputi isi, proses, dan tujuan. Untuk yang pertama, isi. Implementasi dari aspek pendidikan isi adalah input atau anak didik sebagai objek dalam pendidikan. Yang kedua, proses. Proses atau transformasi merupakan mesin yang akan mencetak anak didik sesuai harapan. Yang ketiga, tujuan merupakan hasil akhir yang dicapai atau output. Perlu kita ketahui bahwa proses atau transformasi dalam kerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya, pendidikan, dan sebagainya, di mana faktor tersebut sangat menentukan output dalam proses pendidikan. Aspek-aspek dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pengelolaan. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik, berlaku di seluruh tanah air. Yang kedua, peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah merupakan pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional. Meskipun dalam Undang-Undang Sisdiknas dikatakan bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memiliki kesempatan yang sangat luas untuk berperan serta dalam menyelenggarakan atau mengelola unit pendidikan. Yang ketiga, pendekatan dan metodologi. Pembelajaran sistem nasional masih berpegang pada paradigma lama bahwa pendidikan diperoleh dengan jalan diberikan atau diajarkan oleh seseorang yang lebih pandai atau guru kepada murid. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dilaksanakan di bawah otoritas kekuasaan dan kekuatan administrasi birokrasi. Guru memerlukan sebagai pegawai dan tidak sebagai tenaga pendidik atau pengajar. Perlakuan sebagai pegawai mengutamakan kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, dan produksi kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.